Saya di belakang Muhammad Ali, saya Wow. sering berantem. Bahkan saya ingat sekali, saya pernah mukul seorang teman tuh sampai mimisan. Ya ampun. Waduh Pak. Kebayangkan paniknya saya tuh. Iya. Saya nggak pernah kebayang ada keluar apa Darah. darah dari hidung. Siapa namanya Pak? Mungkin bisa masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Siapa masih namanya, ingat. Pak? Namanya Ipri. Ipri. Nah silakan Pak Pak. Ipri. Ini mungkin lagi nonton. Iya betul. Gini, waktu itu Muhammad Ali kan populer ya. Iya. Dan setiap kali habis Muhammad Ali bertanding, ya udah kita ikut bertanding lah di Sesederhana itu ya. Tapi alhamdulillah itu udah udah dipuaskan zaman itu. Oh iya. Sehingga kemudian sudah lewat tuh masa-masa yang suka pakai tangan tuh. Oh iya. Tapi pas kuliah, kabarnya nih dari info yang kami dengar, Apa tuh? Bapak ini olahraganya malah gulat ya Pak? Iya, dulu saya ikut gulat. Oke, Iya. jadi kita daftarkan Gulat. ke One Pride MMA ya Pak ya. Di situ adalah mixed martial arts yang baik Pak. Ampun, kalau sekarang Memang udah. serius waktu itu gulat. Ya, saya ikut gulat. Kenapa? Jadi ini sebetulnya gulat ketika saya pertukaran pelajar di Amerika. Saya tinggal di sana. Saya main basket sebetulnya, tapi ketika sampai di sana main basket saya paling pendek di situ. Semuanya pada tinggi-tinggi. sekali ya. Bagaimana kita bisa main basket? Udah baru masuk lapangan aja, oh my god, gitu kan? Semua pada Di tinggi-tinggi. Indonesia Bapak paling tinggi Saya ya, tinggi sampai di sana. di sana pendek. Nah, jadi saya pilih olahraga yang lawannya setara. Oh gulat itulah yang Nah, dipilih. kalau gulat kan berdasarkan berat badan kan? Iya, iya, iya. Itu Nah. sampai sekarang masih ikut gak Pak? Saya udah lama nggak latihan. Oh udah lama gak latihan. Tapi saya latihan itu dan berat sekali latihannya. Yes. Itu wrestling is one of the most demanding ya. practice Sports ya. sports. Dan di situ saya belajar tentang tangguh, ulet, tuntas, stamina itu. Bahkan gini, anak-anak tuh dibilang bangga kalau dibilang your animal gitu. Kebayang nggak di Iya, tempat iya, latihan itu disebut hebat kalau your animal gitu. Tapi waktu jadi dosen rektor tuh nggak gulat sama mahasiswanya nggak ya Enggak Pak? lah. enggak Itu lah. benar ya Pak, rektor termuda ya waktu itu ya di perguruan tinggi di Jakarta. Iya, waktu itu saya sempat di Paramadina, kemudian menjadi sesuatu yang unik karena ada beberapa guru besar yang sudah jadi guru besar, saya belum lahir gitu. Jadi bisa kebayang kan suasananya. Tapi ya itulah perjalanan hidup ya. Dan saya merasa bersyukur bahwa ada pengalaman yang dulu pernah kita jalani yang tanpa disadari memberikan bekal untuk menjalankan tugas sekarang ini di Jakarta ini. Nah bicara soal perjalanan hidup kan dulunya adalah pendidik. Mm-mm. Tapi ini kok bisa kemudian terjun ke politik nih gimana Pak? Terjunnya pakai apa Pak? Pakai selancar apa pakai apa Pak? Ya, ini sesungguhnya kalau kita bicara ini ya pendidik politik, kalau Bung Hatta pernah bilang bahwa setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik. Karena sesungguhnya yang dikerjakan oleh seorang pemimpin adalah dia melakukan public education. Visinya itu disampaikan sebagai public education untuk mendorong transformasi. Jadi saya ingin meneruskan sedikit bahwa bukan soal guru, bukan soal pendidik, tapi soal bagaimana kita harus bawa gagasan, diwujudkan dalam bentuk narasi, diterjemahkan dalam bentuk karya. Dan itulah yang kita coba wujudkan di Jakarta. Kalau berbicara mengenai apa yang sudah proses perjalanan yang Pak Anies sudah lalui ya, gulatnya sudah ada, pendidiknya sudah ada, cukup panjang, passionnya juga sudah sangat jelas. Apakah ini akan menjadi bekal untuk sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya? Nah mungkin beliau akan jawab untuk Anda sesaat lagi, jadi pastikan tidak kemana-mana, kami akan